Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 20 Mei 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Manusia Terjahat. Firman Tuhan terambil dalam Markus 14 ayat yang pertama sampai kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tentang motivasi-motivasi jahat dan motivasi-motivasi licik yang ada di dalam diri manusia, penyebabnya serta dampaknya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Ketika kita berbicara dan berdiskusi tentang siapa manusia terjahat, maka sahabat perjalanan bisa memikirkan siapapun juga yang pernah hidup di dalam dunia ini. Tatkala dikatakan manusia terjahat, berarti orang tersebut pernah melakukan tindakan kejahatan yang luar biasa. Mungkin yang paling pertama adalah genosida, pembunuhan massal yang terjadi di berbagai belahan dunia. Dari benua Afrika, dari kemudian bagaimana Jepang menggenosida banyak orang-orang daripada Tiongkok. Bagaimana kemudian Hitler juga melakukan genosida kepada orang-orang Yahudi. Dan bagaimana di berbagai tempat dilakukan genosida dengan mengatasnamakan suku, mengatasnamakan peperangan, mengatasnamakan kejayaan, mengatasnamakan penaklukan dan penjajahan. Itu dilakukan. Tidak hanya dimulai dari Perang Dunia Pertama, tapi terjadi sekian lama, panjang waktu sejarah manusia. Kalau kita berbicara tentang menara Great Wall, sebuah menara yang panjang, tembok besar yang ada di negara Tiongkok, itu berbicara tentang peperangan. Adalah sebuah cara untuk mempertahankan diri. Disebut dengan benteng-benteng didirikan di zaman terdahulu. Sehingga ada sebutannya disebut dengan Yesus adalah kota bentengku yang teguh. Tempat perlindungan, memberikan rasa aman, memberikan perlindungan dari berbagai macam bahaya yang bisa mengancam nyawanya. Tatkala kita berbicara siapa manusia terjahat, maka kita melihat sejarah manusia mencatat semuanya itu. Dan yang menarik saudara-saudara, kalau manusia jahat bertempur dengan manusia jahat, perampok bertemu dengan perampok, orang yang kejam bertemu dengan orang yang kejam, maka itu tindakan pembunuhan pun juga tidak dibenarkan. Karena yang namanya membunuh, itu adalah tindakan yang dilarang oleh Allah. Karena itu adalah perintah Tuhan. Tetapi siapa manusia yang terjahat? Banyak orang berbuat jahat dengan motivasi sesungguhnya balas dendam. Karena keturunannya, karena saudaranya, karena orang-orang kampungnya pernah dilakukan tindakan kejam oleh pihak lain. Lalu kemudian dia membalas dengan menyerang kembali yang bersangkutan. Kemudian itulah timbul yang namanya peperangan. Tetapi siapa manusia terjahat? Ada orang mengatakan manusia terjahat itu yang suka membunuh binatang dengan cara yang tidak tepat. Atau kemudian binatang masih hidup dimakan hidup-hidup. Banyak kuliner-kuliner seperti demikian, bukan sahabat seperjalanan. Tapi siapa sesungguhnya manusia terjahat? Ada catatan di dalam Alkitab yang kita baca tadi. Di dalam Markus 14 ayat 1 sampai dengan kedua, kita bertemu dengan manusia terjahat di sini. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Bahkan dengan pertimbangan, jangan juga dilakukan pada hari raya, karena jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Jadi bagaimana mungkin? Pertama, orang ini adalah imam-imam kepala. Orang ini adalah ahli Taurat. Artinya yang mempelajari kebenaran-kebenaran firman Allah. Yang di dalamnya diajarkan tentang seluruh hal-hal yang terindah, teragung, dan termulia. Jadi orang yang belajar kebenaran, orang yang belajar tentang apa itu kebaikan, tetapi justru punya niat jahat, niat licik untuk membunuh Yesus. Dan siapa yang dibunuh? Yang mau dibunuh adalah Tuhan. Yang menciptakan imam-imam kepala, yang menciptakan ahli Taurat, di mana imam kepala dan ahli Taurat juga menikmati udara yang diciptakan oleh Allah, menikmati semua berkat sehingga mereka bisa hidup sampai saat itu, dan
bisa hidup sampai waktu-waktu kemudian, itu sumber berkatnya dari Allah. Tetapi bagaimana mungkin tatkala Allah yang datang menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus itu didekati dengan niatan jahat untuk menangkap dan membunuhnya Yesus. Bahkan dicari cara-cara licik, cara-cara yang kemudian tidak bisa, akan dirinya tidak bisa disalahkan. Sudah licik jahat, sudah jahat licik. Inilah manusia. Manusia yang terjahat adalah manusia yang berupaya mencoba untuk membunuh Tuhan yang datang jadi manusia di dalam diri Kristus Yesus. Di mana mereka hidup, di mana mereka diberkati, di mana mereka makan dan minum, di mana mereka menikmati semua hal yang berasal daripada sumber satu-satunya Allah sendiri. Tetapi tatkala kunjungan Allah datang ke dalam dunia, di dalam diri Kristus Yesus, justru disambut dengan sebuah rencana jahat, disambut dengan rencana licik agar Yesus bisa ditangkap, kemudian dibunuh. Itu luar biasa. Kalau kita boleh mengatakan, inilah sebuah tindakan yang paling jahat dan terjahat yang ada di dalam dunia. Kita tahu dengan jelas, seringkali mendengar dalam kisah film bagaimana antar gangster satu dengan gangster yang lain saling menghancurkan dan saling membunuh. Tapi kita masih maklum karena dua-duanya gangster, dua-duanya orang jahat, dua-duanya pelaku keburukan. Bagaimana mungkin manusia yang buruk ingin membunuh Tuhan yang datang untuk menyelamatkan kita, yang kehadiran Allah adalah untuk menjaga, merawat, memelihara, mencukupkan kebutuhan kita, bahkan menyangkat segala sakit, penyakit, dan persoalan hidup yang kita alami. Tetapi disambut dengan keinginan untuk menangkap Yesus dan membunuh Yesus. Sahabat seperjalanan, rasanya semuanya sepakat bahwa inilah manusia terjahat. Allah yang datang ingin di dalam diri Kristus Yesus untuk menyelamatkan setiap kita masing-masing. Tapi disambut dengan rencana pembunuhan, disambut dengan rencana untuk menghabisi kehidupan Tuhan yang jadi manusia di dalam diri Kristus Yesus. Bukankah ini disebut dengan manusia terjahat? Apa aplikasi implementasi buat setiap kita masing-masing? Kita harus belajar bagaimana menjadi orang yang menjauhkan daripada segala niat-niat jahat, niat-niat licik, dengan tujuan kepentingannya masing-masing. Kalau ada orang lain menjual orang tuanya sendiri, jangan lakukan. Kalau ada orang tua yang menjual anaknya, jangan lakukan. Semua tindakan kita harus berdasarkan dari terang kebenaran firman Allah. Dan jangan sekali-kali kita menjadi orang yang punya niatan-niatan jahat. Karena ahli Farisi, ahli Taurat, dan imam-imam kepala orang Farisi, dan setiap kita masing-masing harus diingat baik-baik. Satu hari kelak nanti kita akan bertemu dengan Sang Pencipta kita. Setiap kejahatan kita mungkin tidak mendapatkan hukuman di dalam dunia ini, tetapi kita tidak bisa terlepas daripada hukuman, di mana kita akan bertemu dengan Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang menebus dengan kasih-Nya kekal. Biarlah kita boleh belajar, Tuhan, jauhkanlah aku dari sifat-sifat jahat, sifat-sifat culas, dan sifat-sifat buruk yang merugikan orang lain. Tapi biarlah firman-Mu yang menetap dan kami hidupi firman yang kami terima. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami mendapatkan penjelasan tentang siapa manusia terjahat. Jauhkan kami Tuhan dari keburukan-keburukan berniat untuk berbuat yang jahat. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Jauhilah sifat-sifat buruk, sifat-sifat jahat di dalam diri kita, karena Tuhan sudah melimpahkan kebaikan di atas hidup kita. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.